pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan ya. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin melakukan KB steril. Oh baik. Ibu ingin melakukan KB steril ya Bu ya. Baik sebelumnya, Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di sini saya akan menjaga privasi Ibu dengan cara menutup pintu dan jendelanya dengan rapat ya Bu, sehingga kerahasiaan Ibu akan terjaga dengan aman bersama saya. Baik, sebelumnya Ibu haid terakhirnya kapan? Sudah lama. Untuk usianya berapa Bu? 53. Sudah 53 tahun ya Bu ya. Sudah mempunyai anak berapa? 3. Sudah mempunyai anak 3. Ibu yakin Ibu tidak ada tanda-tanda kehamilan? Yakin. Ibu pernah mengalami perdarahan? Tidak ya. Baik. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KB steril ya Bu ya. KB steril ini adalah proses pembedahan yang sukarela untuk menghentikan kesuburan atau menyumbat atau memotong kedua saluran telur ya Bu, sehingga tidak terjadi kehamilan. Lalu untuk riwayat medisnya untuk mempengaruhi itu ada riwayat paru-paru, asma, bronkitis, penyakit infeksi pada pelvis ya Bu, dan juga pada post operasi abdomen pada perut ya Bu ya, dan riwayat alergi serta riwayat diabetes mellitus ataupun obesitas. Lalu untuk syaratnya menjadi akseptor kontrasepsi steril ini atau MPOE, yang pertama ada sukarela Ibu. Ini sesuai keinginan Ibu sendiri atau dipaksa atau bagaimana? Keinginan sendiri ya. Yang kedua dari segi medisnya itu pasien dinyatakan sehat ya Bu ya, dan juga bahagia, tidak ada rasa tertekan ya Bu ya. Selanjutnya untuk alat kontrasepsi MPOE sendiri itu bisa melakukannya usia lebih dari 26 tahun Ibu. Ibu kan usianya udah 53 ya, berarti bisa ya Bu ya. Dan mempunyai anak lebih dari 2. Ibu mempunyai anak lebih 3 ya Bu ya. Baik, berarti lolos juga. Dan Ibu sudah yakin ya jumlah keluarga Ibu sudah sesuai yang Ibu inginkan? Baik. Ibu memahami prosedur sukarela dan setuju dengan senang hati Ibu? Tidak ada keterpaksaan Ibu ya. Baik, jika terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius, apakah Ibu siap? Baik. Untuk kontraindikasi steril ini atau yang tidak bisa dilakukan yaitu jika Ibu hamil. Ibu tidak hamil? Tidak ya. Lalu ada perdarahan pervaginam, Ibu mengalami perdarahan. Selanjutnya ada infeksi sistemik atau infeksi pelvis Ibu ya. Lalu yang selanjutnya ada Ibu kurang mantap untuk steril, apakah Ibu sudah mantap? Sudah ya Bu ya. Untuk selanjutnya ada kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas di masa depan. Ibu sudah yakin sudah tidak ingin mempunyai anak lagi? Sudah ya Bu ya. Baik. Untuk keuntungannya pada KB steril ini yang pertama ada sangat efektif Ibu. Yang kedua ini permanen ya Bu ya. Jadi Ibu untuk selanjutnya benar-benar sudah tidak bisa mempunyai anak lagi. Tidak mempengaruhi produk ASI jika Ibu masih menyusui, ini tidak mempengaruhi ya Bu ya. Lalu tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Ini tidak ada efek sampingnya untuk jangka panjang yang akan datang Ibu. Dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual Ibu. Ini tidak akan mengganggu dalam Ibu berhubungan seksual pada suami Ibu ya. Dan ini juga bebas dari efek samping hormonal. Tidak ada perubahan hormon sama sekali yang terjadi pada diri Ibu ya. Untuk kerugiannya pada KB steril ini yang pertama tidak bisa dipulihkan kembali ya Bu ya. Jadi kalau sudah steril Ibu tidak bisa punya anak seterusnya Bu selamanya. Jadi misalkan Ibu pengen punya anak lagi itu sudah tidak bisa. Makanya Ibu harus mantap terlebih dahulu ya Bu ya. Selanjutnya jika Ibu memakai KB steril ini mungkin Ibu akan menyesal karena Ibu misalkan tahun depan atau selanjutnya ingin punya anak tapi sudah tidak bisa punya anak, Ibu bisa merasakan menyesal Ibu. Dan tidak ada rasa sakit atau tidak nyaman setelah tindakan setelah Ibu operasi untuk KB steril ini, pasti Ibu akan merasakan tidak nyaman dan merasakan sakit Ibu ya.
ini juga harus dilakukan pada dokter spesialis ya Bu. Jadi harus dilakukan di rumah sakit yang sudah bisa menangani KB steril ini. Untuk mekanisme cara kerja KB steril ini yaitu menutup ovulasi pada tuba falopi dengan mengikat atau memotong ya Bu ya. Pada memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu dengan ovum gitu ya. Jadi itu di jalan untuk sel telur dan sperma bertemu itu dihalangi atau dipotong ya Bu ya, sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur ibu dan tidak menghasilkan kehamilan seperti itu. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan pada KB steril atau MOW ini yaitu selama siklus haid ya Bu ya. Terus hari ke-6 atau sampai hari ke-13 pada siklus haid, atau pasca persalinan, atau 2 hari postpartum, atau 6 minggu setelah melahirkan ya Bu ya, atau pasca keguguran. Tapi jika ibu sudah lama tidak melahirkan juga tidak apa-apa ya Bu ya. Jika ibu ingin KB steril juga bisa, nanti kita periksa terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan waktunya seperti itu yang tadi saya bicarakan ya Bu ya. Tapi ibu sebelumnya itu sudah mantap ya Bu ya. Sudah, baik, tidak ada keterpaksaan ya Bu ya. Baik, ada yang kurang jelas dan ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada, jadi sudah jelas ya Bu ya. Sudah mantap melakukan KB steril. Oh iya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bu.